sebagai resiko ya, yang bisa ditemui desa kalau sampai nanti suatu ketika lingkungan desa semakin turun ya kualitasnya, seperti itu. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Kita lanjutkan langsung yang ke-15 ya, Gus? Ya, silakan. Jadi kalau untuk yang 15 darat. Jadi tadi lingkungan laut ya, nilainya di desa terutama perlu ada perdes banyak ya, belum banyak muncul. Tapi isi di dalamnya ini sedang disusun oleh Kementerian Desa supaya memudahkan desa jika akan menyusunnya. Tapi jangan lupa kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pegiat desa, ya. Kalau ada dinas PMD itu tentu saja tetap perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di desa itu sendiri. Jadi pelestarian keanekaragaman hayati di sini itu perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Kalau misalnya ada flora atau fauna ya, ada hewan maupun tumbuhan yang memang harus dilestarikan, itu dalam Perdes atau SKKdes itu harus dinyatakan itu, sehingga itu akan benar-benar lestari. Jadi tersedia SKKdes tentang pelestarian keanekaragaman hayati. Kalau kita lihat nasional, level nasional, sudah mulai ada yang menyusunnya. SKKdes tentang pelestarian. Nah, luas lahan terbuka untuk aspek pertanian, artinya lahan terbuka untuk pertanian itu bisa saja di situ tidak ditanami apa-apa, jadi pohon-pohon tumbuh liar begitu, atau di situ ada penanaman, tapi penanamannya tetap memastikan bahwa lahannya itu tidak tertutup semuanya, tidak banyak tertutup ya. Itu seperti tadi kita lihat minimal 33%. Kita tahu angka 33 itu angka magic number untuk pelestarian alam. Jadi 33%. Artinya kalau desa menyumbang lahan, ini lahan terbuka, kadang-kadang disebut lahan terbuka hijau. Nah, lahan terbuka ini 33%, berarti penyerapan dari air, terutama air hujan, itu bisa relatif memadai di desa itu. Kalau kita lihat di Kedungrejo, ini lahan terbuka 33%, bahkan di situ di sini tidak dituliskan, ya, sehingga nilainya menjadi 0. Jadi memang tidak ada lahan terbuka hijau. Karena kalau tidak ada, padahal peran desa terutama adalah untuk lingkungan, nah itu. Jadi peran lingkungan kemudian menjadi berkurang. Kemudian kalau kita lihat nasional kembali, ada luas lahan hutan yang rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%. Pemanfaatan kayu dari hutan direstorasi. Ini untuk melihat bahwa lahan kritis itu terutama di hutan, kalau ada hutan di sekitar desa. Nah, hutannya juga tidak harus hutan rimba ini, yang masuk bagian-bagian yang sering oleh orang desa disebut hutan itu ya. Jadi kearifan lokal untuk menyampaikan ini hutan atau tidak gitu. Itu tidak boleh ada lahan kritis. Jadi sama sekali tidak boleh. Bukan lahan kritisnya sekian persen, bukan, tapi sama sekali tidak boleh. Kemudian kalau memanfaatkan kayu dari hutan, maka sekaligus dilakukan
restorasi atau reboisasi, dan kita menyebutkan seperti itu. Intinya adalah menanam kembali hutan. Kalau ada kayu yang diambil, maka harus ada tanaman yang di kayu lagi yang ditanam, seperti itu. Nah, di sini ternyata juga tidak terlalu banyak ya, level nasional ya. Kalau kita lihat di level desa bahkan ya sedikit sekali. Jadi tapi ini nanti kita perlu lihat apakah memang ada hutan atau ada luasan yang direstorasi di wilayah ini. Nah, kemudian berkaitan dengan satwa yang terancam punah, ya, itu untuk penanganan, ya, penanganan itu dia harus, satwa yang terancam punah ini harus dilestarikan, ya. Jadi tidak boleh ada satwa yang terancam punah yang semakin tahun semakin berkurang. Jadi jumlah satwa yang terancam punah itu harus selalu meningkat setiap tahun, paling tidak meningkat separohnya, jumlah separohnya. Apakah mungkin bagi RT, ya, bagi desa untuk menghitungnya? Karena di sini penghitungannya mulai dari RT itu menjadi mungkin. Pada dasarnya masyarakat adat itu biasanya dia juga mengetahui satwa yang semakin sedikit terancam punah itu dan kemudian menghitungnya. Jadi masyarakat adat biasanya sekaligus mereka juga melakukan penghitungan terhadap hal-hal pelestarian lingkungan, termasuk di dalamnya itu adalah soal misalnya sumber air, kemudian satwa, kemudian termasuk tumbuh-tumbuhan. Jadi berkaitan dengan satwa yang terancam punah ini harus dilestarikan. Jumlahnya diharapkan selalu meningkat paling tidak separuh dari tahun sebelumnya. Tentu saja di sini artinya di sini harus ada upaya-upaya yang memang jelas. Jangan sampai lupa, kita sudah belajar dari BPS bahwa semua upaya harus bisa dihitung sehingga bisa dilaporkan. Kalau yang nggak bisa dihitung tentu saja nggak usah coba. Tapi kalau seperti ini kan bisa dihitung. Ya. Jadi jumlah satwa, jumlah perairan, sumber air itu bisa dihitung. Kalau kita lihat di Desa Kedungrejo, ya, ini SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati, kondisinya tidak ada, sehingga harus dicapai targetnya paling tidak dilakukan 1 kali. Wah, ini kok kosong. Harusnya di sini volumenya 1, targetnya masih kosong. Ini sudah ada target. Kalau lihat targetnya 2022 sudah 1, berarti diusulkan oleh sistem informasi supaya perdesnya itu muncul di tahun ini juga. Kemudian luas lahan terbuka hijau minimal 33%, ya minimal 33%. Di sini diharapkan 33% dari luas desa itu adalah 28,38. Ya. Ini sekian hektar. Jadi desa perlu menyediakan, tadinya tidak ada, maka perlu menyediakan dari 28 ini ada waktu 9 tahun, paling tidak 3 hektar harus menjadi ruang terbuka di tahun 2022, kemudian meningkat berikutnya 6 hektar, meningkat menjadi 9 hektar, 12 hektar seperti itu. Jadi ada tugas 33% dari luas desa itu sekian, ya. Kemudian setiap tahun itu harus bertambah ruang terbukanya itu 3,15 hektar, ya. Sehingga di situ akan terpenuhi jumlah ruang terbuka hijau di tahun 2030, yaitu 33% dari luas desa. Ini
menjadi peran penting sebetulnya di lahan terbuka ini ya. Kalau bisa minimal 33% dari luas desa, maka peluang desa untuk turut mendukung ya perubahan iklim supaya masih tetap menguntungkan manusia itu menjadi tinggi ya. Kemudian lahan yang rusak ya, kalau memang ada lahan hutan yang rusak atau kayu yang ada harus direstorasi. Ini kita lihat bahwa dari 32 RT yang ada di desa ini ya, jumlah RT-nya kan 32 di desa ini, ternyata baru 1 RT yang punya gerakan untuk pelestarian lingkungan, terutama penanaman kembali untuk wilayah-wilayah yang dianggap hutan di desa itu. Tentu saja jangan terlalu, kembali kami sampaikan tadi, jangan terlalu berharap bahwa hutannya itu seperti hutan rimba, tapi ini adalah hutan desa. Kadang-kadang desa menyebut hutan untuk wilayah yang banyak pohon-pohonnya di situ ya. Nah, di sini hanya 1 RT. Sementara di RT yang lain masih tidak sustainable untuk wilayah kayu-kayunya. Tentu saja perlu dicek apakah jumlah RT yang punya kayu itu menjadi jumlahnya berapa, apakah total semuanya punya lahan kayu-kayuan, artinya punya lahan hutan di masing-masing RT, ataukah pada RT tertentu. Jadi seperti biasa, strategi untuk mengisi data SDG desa ya, itu kalau tidak ada itu jangan diisi ya. Kalau tidak ada jangan diisi. Tapi kalau di situ harus terisi ya, itu ya terpaksa diisi ya, harus minimal 0 seperti itu. Sehingga nanti tidak ada kesalahan dalam penghitungan. Di sini karena jumlahnya 32 dikurangi 1 baru 1 RT berarti 31, kemudian ada 9 tahun, maka di sini tahun pertama targetnya 4. Ya, targetnya 4, dari 1 menjadi 4, nambah 3, dari 4 menjadi 8, nambah 4, dari 8 menjadi 11, nambah 3. Kita cek di sini baru ada tugasnya masih 31 RT, dari 3 tahun ini, tahun depan harus ada tambahan 4 RT ya. Yang di situ ada konservasi tadi, lahan, dan kemudian reboisasi. Tahun berikutnya lagi 2024 itu 3 RT, 2025 4 RT, begitu seterusnya. Begitu seterusnya sampai kemudian di 2030 3 RT. Jadi ini untuk menunjukkan 3 yang utama, upaya-upaya untuk peningkatan kepedulian desa terhadap lingkungan, baik lingkungan laut maupun lingkungan darat. Ini satu hal yang seperti biasa, Gus Koco, kerabat desa sekalian, lingkungan ini karena memang relatif tidak ada yang rusak ya, maka kemudian penting bagi desa untuk memandang ini sebagai sebagai resiko ya, yang bisa ditemui desa kalau sampai nanti suatu ketika lingkungan desa semakin turun ya kualitasnya seperti itu. Maka mumpung belum terjadi seperti itu, lebih mudah untuk mengawali sekarang daripada nanti kalau sampai terjadi misalnya pengundulan hutan, terlanjur banjir dan sebagainya, itu jauh lebih sulit, lebih mahal, menggerakkan warga juga perlu menggerakkan lebih banyak lagi seperti itu. Begitu Gus Koco, kerabat desa.